Yohanes 19 ayat yang pertama. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesat dia. Ayat yang kedua, prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Ayat yang ketiga, dan sambil maju ke depan, mereka berkata, "Salam Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Ayat yang keempat, Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Ayat yang kelima, lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ayat yang keenam, ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Ayat yang ketujuh, jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ayat yang ke-8, ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Ayat yang ke-9, lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Ayat yang ke-10, maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Ayat yang ke-11, Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Ayat yang ke-12, sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar." Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Ayat yang ke-13, ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos.
dalam bahasa Ibrani, Gabata. Ayat yang ke-14. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang Yahudi, inilah rajamu. Ayat yang ke-15. Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Yesus disalibkan. Ayat yang ke-16. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. 19:16b. Mereka menerima Yesus. Ayat yang ke-17. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Ayat yang ke-18. Dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Ayat yang 19. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Ayat yang ke-20. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Ayat yang ke-21. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi pada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Ayat yang ke-22. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Ayat yang ke-23. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit, 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Ayat yang ke-24. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu.
Ayat yang ke-25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan suara ibunya, Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ayat yang ke-26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Ayat yang ke-27. Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yesus mati. Ayat yang ke-28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Ayat yang ke-29. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Lambung Yesus ditikam. Ayat yang ke-31. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi pada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Ayat yang ke-32. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Ayat yang ke-33. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Ayat yang ke-34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Ayat yang ke-35. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Ayat yang ke-36. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan.
ayat yang ke-37. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Yesus dikuburkan. Ayat yang ke-38. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Ayat yang ke-39. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak harum, kira-kira 50 kali beratnya. Kira-kira 50 kali beratnya. Ayat yang ke-40. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Ayat yang ke-41. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Ayat yang ke-42. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ.